Berjumpa kembali pemirsa, saya Dewayu Ika Putri Karini, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan buat kita semua terkait fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana fenomena ini sangat menggelitik tugas kami di bidang perlindungan anak, yaitu yang sangat sering kita dengarkan, baik itu di Instagram, di FB, banyak sekali masyarakat, baik itu masyarakat Bali dan masyarakat luar juga ada yang memberikan komennya terkait dengan fenomena sing beling sing nganten. Itu sangat miris buat kita sebagai masyarakat Bali, terutama saya pribadi sebagai perempuan Bali. Kalau kita membaca kata sing beling sing nganten, itu salah satu kalimat yang secara otomatis sudah menjadi momok buat kita perempuan. Karena apa? Kalau perempuan itu tidak hamil atau belum hamil, dia tidak akan dinikahi, ya kan? Secara kasar seperti itu. Tapi dalam kesempatan ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita harus bisa memberikan pencerahan buat diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu sampai seseorang itu harus melakukan hubungan pernikah dulu, baru dia tekdung hamil, baru dia minta pertanggungjawaban kepada pasangannya. Dalam kesempatan yang baik ini, pada saat saya mengikuti pembelajaran ini, saya ingin sedikit menyampaikan terutama terkait dengan fenomena sing beling sing nganten ini. Saya melihat bahwa peran kita sebagai individu, sebagai perempuan sangat menentukan. Kalau kita memilih untuk akan menikah, kalau kita sudah punya pacar, seharusnya memilih untuk saling mengenal pasangan, saling memahami, dan mempersiapkan diri juga, baik mempersiapkan diri secara fisik, apakah usia kita sudah cukup. Kalau seorang perempuan untuk hamil di usia berapa yang pantas, itu harus kita pahami, karena media sosial atau Google sangat banyak ilmu yang bisa kita pahami. Yang kedua, apakah pasangan kita atau calon suami kita sudah memiliki masa depan yang cerah? Jangankan cerah, yang mapan lah dulu. Apakah dia sudah memiliki penghasilan agar nanti kalau kita menikah bisa memberikan nafkah untuk keluarga kita? Itu yang harus sekali bagi anak-anak muda, bagi gadis-gadis Bali terutama harus dipikirkan. Jangan hanya baru kenal jatuh cinta sudah langsung berani melakukan hubungan yang belum pantas dilakukan untuk pasangan yang sah sebagai suami istri. Nah, itu yang harus kita sering sampaikan pada remaja putri, karena di sini saya tangkap kalau misalnya bahasanya sing beling sing nganten itu, kalau saya ada di perlindungan anak itu memikirkan bagaimana kalau misalnya yang beling ini adalah di usia yang masih remaja, artinya masih di masa-masa dia harus memikirkan masa depannya, memikirkan pendidikannya. Bisa saja mereka ada di usia rentan 15 sampai 18 tahun atau lebih sedikit, karena usia itu masih belum layak melakukan pembuahan secara biologi. Di sini saya ingin menyampaikan tugas buat kita semua, tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh kita semua masyarakat, terutama Bapak Ibu yang memiliki putra-putri di masyarakat. Setiap orang tua sangat mencintai anaknya. Mari kita berikan anak kita pembekalan yang tepat. Jangan dimanja dengan materi, tapi dibekali dengan pengetahuan bagaimana dia memproteksi dirinya, bagaimana dia mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan agar dia nanti pada saat dia mengenal lawan jenisnya tidak serta-merta secara otomatis karena bukti cinta dia akan menyerahkan semua yang dia miliki, lahir batin dia serahkan, tetapi akhirnya setelah dia menikah, karena umur belum pas, karena pendidikan belum selesai,
karena mental belum siap, sehingga pada saat dia menikah dia akan mendapat perlakuan tidak manusiawi, dan bisa jadi ekspektasi yang dia siapkan sebelum dia menikah tidak sesuai dengan harapan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak itu bisa jadi tidak mencintai dirinya, tidak mencintai anaknya, ya, yang tidak mencintai dirinya karena tidak mencintai anaknya, bisa dia menjadi namanya baby blues seperti sekarang, yang malah bisa membunuh anaknya, yang bisa menjadi menyakiti dirinya. Sudah banyak buktinya seperti itu. Dan yang selanjutnya, kalau misalnya dia tidak bisa ngapa-ngapain di tempat keluarga yang baru, dari pihak keluarga yang baru itu akan bisa memperlakukan dia sebagai seorang wanita yang tidak berharga karena tidak memiliki skill apapun yang dia bawa ke rumah keluarga yang baru itu. Belum lagi suaminya yang memang belum memiliki kemampuan untuk menjaga keluarganya, tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri dan anak. Apa yang akan terjadi? Akan berlanjut, masalah seperti ini akan terjadi. Anak bisa stunting, ibu bisa mengambil tindakan yang gak benar, atau anaknya bisa terlantar, dan orang tua lah yang akan pusing selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita peduli sama diri kita sendiri, terutama wahai anak-anak remaja putri, para perempuan yang luar biasa. Kita sebagai orang Bali, perempuan Bali yang sudah diakui keteguhan dalam bekerja sebagai rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, juga sebagai wanita yang ada di masyarakat, menyama berakhir. Ayo, kejar pengetahuan yang seluas-luasnya. Setelah siap semuanya, kalian punya pasangan, kalian punya pekerjaan, silakan, karena hak Anda untuk melakukan kehidupan rumah tangga sudah menjadi hak Anda. Semuanya sudah siap. Artinya masa depan Anda yang menentukan, bukan orang lain. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan kehidupan dengan baik, Anda akan menjadi korban itu sendiri.